Oke, saya buka ya pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa PS yang udah berniat untuk ada di kelas ini. Sebelumnya minta maaf kalau misalnya ini rekamannya juga nggak terlalu bagus banget. Oke, teman-teman bisa lihat materi pada hari ini di halaman 29. Jadi kalian silakan baca kalau dia cetak. Ya, materi udah saya bagiin modulnya dengan proyek halaman 29 yang ada gambar tentang jaringan aktivitas. Ya, nyambung ke kasus kemarin bahwa kita cerita ya bahwa dalam kegiatan manajemen proyek itu terdiri dari 3W dan 1H. Ya, 3W 1H. Yang pertama itu adalah what, apa ya. Jadi kita perlu tahu sebetulnya kita tuh lagi mau pengen merencanakan apa sih. Ya, jadi kita pengen merencanakan sesuatu dan kita mesti membuat itu menjadi sesuatu yang bagus, yang baik ya, seperti itu. What, nah itu kalau what, jadi kita misalkan udah tentuin bikin misalnya sebuah video atau sebuah kegiatan apapun, bangun rumah, terus misalnya atau kegiatan pengmas, maka kita bisa mendefinisikan kegiatan itu atau kita tentukan apa kegiatan itu sebagai kegiatan yang sifatnya manajemen proyek atau kegiatan yang sifatnya operasional. Sebagai ciri khas yang kemarin kita tahu bahwa kalau manajemen proyek itu ciri khasnya ada ditentukan dengan yang namanya dibatasi oleh yang namanya waktu, ya nggak, dibatasi oleh waktu. Ciri khasnya adalah waktu, itu membatasi. Terus kita bicara tentang proyek dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara 3W itu ada what, when, terus terakhirnya adalah how, seperti itu. What itu kita tentukan menjadi perencanaan apa yang sedang kita ini. Ya, ada buatan, terima kasih buatan kuenya dikirim. Jadi kemudian enaknya kalau belajar di sini dapat makanan. Nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa. Itu contohnya. Jadi kebetulan untuk membuat what ketika kita udah menentukan perencanaan, kita mesti menentukan yang namanya CPM, ya, Critical Path Method. Nah, di Critical Path Method itu kalau kamu lihat di halaman ini sudah ada cerita tuh. Sebetulnya kita juga memahami namanya jaringan AON, ya, seperti itu. Jaringan AON, jadi ini gambar sebenarnya dinyambung ya di halaman 29 tersebut. Nanti itu ada istilah-istilah, ada predecessor, kemarin udah diterangin ya ke kalian. Di sini ada halaman tentang ngomong predecessor, suksesor, kemudian adalah paralel. Analoginya kalau nggak bingung itu seperti absen ya. Misalnya kalau bicara absen, predecessor itu kalau disebut itu aktivitas yang harus diselesaikan atau nomor satu ya, kemarin absen ya, misalnya ada Vio sama Zahra, maka Vio duluan yang mesti ada sebelum Zahra itu adalah suksesornya si Vio, seperti itu. Atau kalau di kegiatan pengmas lebih ini siapa, orang lah, atau kegiatan apa, misalnya kalau bangun rumah, maka yang mesti ada itu adalah pondasi dulu baru bicara habis pondasi baru misalnya ke tiang, ya, seperti itu, backcasting dan sebagainya. Nah, di sini ada istilah-istilah tadi kita udah tahu. Kalau paralel tadi istilahnya predecessor, successor, paralel. Paralel itu adalah aktivitas yang berbarengan harus sama, seperti itu. Nah, di CPM itu ada namanya jaringan AON ya. Nanti kamu bisa cari tahu, intinya sih seperti grafik yang buat memudahkan teman-teman untuk tahu sebuah kerjaan itu. Untuk CPM itu sendiri sebetulnya Critical Path Method itu fungsinya untuk cari tahu istilahnya jalur terpanjang. Artinya jalur terpanjang itu jalur mana yang dia tidak boleh ada istirahatnya, seperti itu. Itu yang namanya disebut KTM ya. Jadi ada istilah diagram AON, CPM, kemudian tadi ada istilah predecessor, suksesor, itu saling berrelasi ya, seperti itu. Jadi ketika kita pengen tahu tuh dengan jaring, jadi jalur AON itu atau apapun EOD yang di kotak-kotak itu akan kita tahu, oh ini nggak boleh, intinya ditunda. Oke, itu kita sudah lihat di halaman 29, kemudian teman-teman bisa lihat di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya itu dikasih contoh, misalnya anggaplah ada sebuah kegiatan terdiri dari, sebenarnya itu juga dicerita ya, di halaman ini A, B, C, D, A B C D E ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nanti ada istilah-istilah tadi, cara menentukan jalur kritis di halaman berikutnya, seperti itu ya. Jadi ada jalur kritis berikutnya.
Oke, di halaman berikutnya kalian teman-teman bisa lihat ya, tadi ada juga istilahnya early start, early finish, kemudian late start, ada late finish, juga nanti ada namanya slack. Seperti itu. Jadi kalau kita baca di sini early start itu adalah waktu yang tercepat. Ya, waktu mulai yang tercepat. Kemudian sama early finish. Jadi di sini adalah waktu tercepat. Mulai tercepat. Kemudian ada finish tercepat. Kemudian ada lagi start terlambatnya, kemudian finish terlambatnya. Jadi kalau kita bisa akan jawab mungkin di depan, atau nanti bisa asistensi oleh Kak Enti ya, bisa dalam keterangan lebih, mungkin bisa saling melengkapi penonton yang saya sampaikan ya. Oke, kemudian ada finish terlambat ya istilahnya. Jadi ada istilah-istilah kayak gini, kemudian kamu istilahnya ini nyambung namanya dengan nama istilah dari diagram AOM ya, atau AOM gitu. Kamu nanti boleh cek ini buat gambarkan CPM. Ketika kita gambarkan CPM harus tahu istilah-istilah ini. Seperti itu rangkaiannya. Ya, jadi harus tahu istilah-istilah yang tercapai seperti CPM. Oke. Ketika kita membuat diagram AON, kita sebetulnya di halaman ini udah ceritain ada gambar yang ada yang mesti kita ketahui. Bentuknya seperti ini. Udah ya buat teman-teman, mudah-mudahan ini udah cukup paham terkait dengan definisi tadi dan macam-macamnya. Kita gambarkan sebuah kotak sebetulnya. Oke, kita gambarkan sebuah kotak. Kotak seperti ini sebetulnya. Segitiga kotak seperti ini. Ya, kotak ya. Yang tergambar, boleh dilihat lah gambarnya ya. Tapi kalau kita gambarkan di sini ada, kita batasi di sini adalah early start, ya, kemudian early finish, di sini aktivitas, kemudian bendera duration, di sini adalah late finish, late start. Jadi yang late itu ada di bawah, kemudian di sini adalah slack. Seperti itu. Jadi, slack itu sebenarnya selisihnya antara early start dengan late start. Jadi ada angkanya seperti itu. Kemudian saya nggak tutup ya. Jadi SL yang ada di buku itu maksudnya adalah slack. Seperti itu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Oke, kemudian kita lanjut di halaman 30. Di sini dapat ketahui misalnya ada sebuah aktivitas namanya A. Aktivitasnya A dengan beberapa informasi, durasinya 3 tahun. Kemudian tadi udah ada istilah predecessor, itu artinya yang mengawali. Ya tadi istilah logikanya Vio adalah atau tadi Wulan dia berada sebelum Vio, atau Vio sebelum Zahra, seperti itu logikanya. Ada predecessor, ada A, B, C, D, E, ingat ya. Nanti ada yang barengan terakhir dan B dan D. Oke, gimana cara gambarinnya? Kita langsung gambarin aja sebetulnya. Udah ada tadi ya digambar mungkin di halaman berikutnya. Ini saya hapus, tapi kalau ini gambar utamanya kalau kita diagamkan dia akan seperti ini. Gambarnya akan kita sedikit geser sebentar. Kita bisa memenuhi kaidah ya. Dia akan seperti ini karena diiketin ada A, kita gambarin dulu alur panahnya. Kemudian nanti ada B seperti itu. Kemudian maka C itu tidak ke B, ya C itu tidak ke B, tapi dia ke A dulu, maka dia akan begini. Nah, gambarnya, paham ya? C, kemudian ada E, ya kemudian langsung ada D. Ternyata C-nya kemudian muncul lagi aktivitas D. Nah, panahnya seperti ini. Ya, kemudian ada lagi terakhir adalah E. Seperti ini. Nah, panah ini kalau digambarkan adalah seperti ini. Ya. Teman-teman paham ya. Jadi kenapa gambarnya jadi alur awannya adalah seperti ini. Inilah yang disebut sebagai paralel. Ya.
Kalau ini predecessor. Ini adalah predecessor, dan seterusnya. Sedangkan predecessor untuk E ada 2, B dan D, tapi bukan C. Seperti itu. Terus gimana kalau dalam mengerjakan tugas nantinya, dia nanti nggak usah khawatir teman-teman, pokoknya bikin yang mudah aja. Nanti ada beberapa aktivitas yang bisa nanti kalian lakukan. Jadi nggak perlu sulit-sulit, misalnya nanti ada 10 langkah atau ada 20 langkah, nanti bisa diskusi sama asisten yang oleh Anissa ya, seperti itu. Oke, ini contohnya. Jadi udah dapat alurnya, udah tahu paham ini, kemudian paham tentang ini. Kayak kita alur panahnya seperti itu. Oke, mungkin tadi kan teman-teman sudah bikin ya, atau tadi memahami istilah-istilah IS, LS dan beragam gitu. Kemudian juga jaring awan, maksudnya alur. Intinya awan itu bikin sebuah rute ya, gambaran. Ya, terus kemudian ada gambar standar diagram pembuatan alur CPM. Nah, oleh kemudian tadi yang ada ES, LS, tadi yang satuan. Kemudian alur yang kamu pahami tentang awan tersebut, kamu siapin seperti ini. Ada 3, ya, ada 3 kegiatan. Kalau kamu lihat ada 3, ada A, B, C, D di sini. Seperti itu. A, B, C, D. Kemudian apa yang harus kalian teman lakukan tadi ya? Habis bikin kotak, isi dengan aktivitasnya, namanya apa? Ya, aktivitasnya apa? Kemudian oleh kalian isikan durasi. Ya, durasi. Oke, lanjut. Durasi 3, 15, 8, lihat pokoknya di halaman 30, 8, 4, di sini angka 7. Kita mulai hitung. Oke, kita mulai dari sini. Berarti aktivitas pertama adalah A. Maka A kita kasih angka 0. Seperti itu. 0. Ingat tadi di sini kan early finish ya. Ini kan early start, berarti kalau early start waktu 0, maka 0 tambah 3 ya. Kemudian ke sini. Di sini juga ke 3. Di sini juga taruh 3 seperti itu. Ya, kemudian 0, 3, kemudian 3 tambah 15 kalau di atas. Jadi di sini adalah 18. Seperti itu gambarnya. Kemudian di sini 3 tambah 8, 3 tambah 8 berarti dia adalah 11 hari. Nah, kemudian 18, 18 di sini 18 tambah 7 di sini adalah 25. Benar ya, 25. Kemudian kita tulis dulu di sini. Di sini 38, 11. Pindah ke sini 11. Ya, 11 tambah 4 di sini adalah 15. Di sini adalah 15. Oke. Seperti itu contohnya. Jadi 11, 4, 15. Nah, ini menunjukkan ada hari yang di sini sebetulnya ada menunjukkan ada perbedaan selisih antara 18 dan 15. Karena kalau kita sebetulnya udah nggak bisa, maksudnya gini, ini sebenarnya ketahan ya, artinya ada hari yang selisih. Ya, artinya di sini 15 karena di sini adalah LED star. LED starnya berapa seperti itu. Oke. Ya, sementara teman-teman paham ya tersebut itu. Yang penting dibuat aja dulu, nanti di sini ada diskusi. Ternyata ini sebetulnya menunjukkan ada sebuah selisih hari. Ya, dengan antara yang di atas. Sekarang ada selisih di sini 18 ya. 35 18 18, sedangkan di sini 94 15 hari, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita lanjut terkait dengan permasalahan tadi yang paling ujung. Data yang paling ujung ini sebetulnya ya tadi yang bilang ada selisih ya. Wah, Pak, gimana ya, ada 18 dan 15. Maka si ujung ini ingat ini mesti di ujung jadi paling akhir ya. Menjadi batasan yang paling akhir kan. Di sini ujungnya sama-sama 25 ya. Kan udah di ujung ya, kalau di ujung ya berarti nilai paling ujung paling tingginya selama 25 hari. Jadi nggak ada selisih. Oh, nggak ada misalnya tiba-tiba 15 tambah 7 jadi 22 hari. Enggak, karena proyek itu harus bisa selesainya secara bersama-sama.
ya secara bersama-sama. Jadi nggak boleh dia mau jalan sendiri, nggak bisa. Jadi makanya pas di ujung kasus untuk ini emang agak unik. Ya tadi kan emang di sini ada tulisnya apa namanya, early start, early finish yang awal. Tapi kenapa ada sisi di sini? Nggak bisa, karena kan tadi kita bicara di bawahnya late finish ya. Dipaksa memang di ujung ngikutin yang paling panjang. Nah, yang paling panjangnya berapa? Berarti di sini adalah 25. Ya. 25 kurang 7 18 ya. Bisa artinya bisa lihat di sini kita mundur lagi nih. Kita tarik lagi mundur. 18. Jadi 25 kurang 7 18. Kemudian turun lagi angka 18 nya ke sini. Ya, 18 kurang 4 14. Nah, ini yang namanya slack. 14 kurang 11 adalah 3. Ada slack. Slack itu artinya ada hari yang bisa kita jeda. Seperti itu. Mundur lagi ke sini 14-nya. Ya, 14 hari 14 kurang 8 menurut saya nggak salah 6. Ya, 6. Kemudian di sini adalah slacknya adalah 3. Ini hari. Seperti itu. Jadi mundur 14 kurang 8 6. Nah, cuman karena dia udah di ujung, mau nggak mau apa namanya, ujung-ujungnya itu adalah dia tetap kalau ini ngikut sama kayak tadi. Kalau yang ini ngikut dipaksa, kalau di sini ngikut, yang di sini harus ikut. Mau nggak mau kan nggak mau nunda terus kan, dia mau nggak mau dia tetap di sini adalah 3 hari, di sini 0, seperti itu. Ya. Jadi itu kan terkait bagaimana membuat CPM ya. Bingung ya emang, karena emang masih awal-awal ya, tapi nanti teman-teman pasti biasa kok untuk apa namanya bisa buat yang seperti ini ya. Nanti kalau ditanya manakah jalur terpanjangnya, jalur panjangnya berarti adalah yang A, B, dan E. Ini adalah jalur CPM, jalur terpanjang. Kalau ini kenapa? Ini menunjukkan bahwa di aktivitas B dan C dia bisa kita tunda, karena dia bisa, yang penting gini, ujungnya sama, awal juga mesti sama, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ditanya aktivitas mana yang disebut critical path method, maka kegiatan yang ada di A, B, dan E, karena dia paling panjang. Artinya nggak boleh tunda. Kalau ini boleh ditunda, seperti itu. Sumber daya yang ada boleh digeser ke tempat yang lain. Oke, sementara terkait dengan pembelajaran pembuatan CPM seperti itu dulu. Saya pikir cukup. Terima kasih, banyak berlatih dan diskusi dengan asisten dengan Kak Anissa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.